Jadi saya sama Pak Sapri itu nongkrong di Seknek itu, berdua jaga gawang. Jadi saya kalau mau pulang ke rumah waktu itu minjam mobil Sapri. Jadi rumah saya pun waktu itu dijaga sama Kostrad. Jadi waktu itu saya ingat tuh Kastaf Kostradnya kan Kiflan sih. Ya, panggil tentara itu kumpulin ya, jaga rumah orang ini ya, katanya 100 meter orang mau datang ke rumahnya mau ganggu, tembak ke atas, 50 meter tembak kakinya, 10 meter tembak kepalanya. Saya ngeri. Itu perintahnya Pak Kiflan. Itu tentara diperintah sama Maijen. Saya aja pernah satu hari dimarahin habis sama Pak Habibie begitu, dengan bahasanya dengan temperamen tinggi begitu. Gara-garanya begini, sudah kabinet baru ya, Pak Habibie jadi presiden, saya 1 bulan tuh saya nggak mau masuk, saya males. Ajudannya telepon, Pak Yusril dipanggil Pak Habibie. Iyalah, saya bilang. Jadi saya datanglah ke Binagrara, kelihatan wajahnya itu agak kesel gitu kan. Pak Yusril duduk situ. Kenapa? Sudah 1 bulan. Tidak masuk. Saya bilang malas saya kerja. Kenapa? Ya ini Mensesneknya Bang Akbar Tanjung. Saya bilang kenapa nggak cocok ini Pak Habibie angkat. Itu salah saudara sendiri. Saudara kita cari-cari waktu nyusun kabinet, saudara tidak datang ke rumah saya. Apa Ahmad Tirto Sudiro tidak telepon saudara? Saya bilang ya Pak Ahmad ada telepon saya, disuruh ke rumah Pak Habibie. Saya kan udah 10 hari nggak tidur nih. Pak Harto baru berhenti tadi pagi. Pak Ahmad telepon sore-sore. Saya juga bingung nggak tahu apa. Saya bilang kan udahlah saya mau istirahat dulu. Itu orang lagi nyusun kabinet. Saudara mau disuruh jadi saudara tidak datang, maka ditunjuklah Akbar Tanjung. Itu saudara sendiri. Katanya kan kemarin. Jadi saya pun kaget juga kan. Besok kerja ya. Saudara tidak perlu tunduk sama orang yang namanya Akbar Tanjung. Saudara tunduk orang namanya Baharudin Yusuf Habibie. Keluar sana. Bentak habis saya. Presiden diangkat oleh MPR. Jadi timbul perdebatan sesudah pidato itu dibacakan ya. Mestinya kalau berhenti kan harus di MPR lagi. Saya bilang begini, gedung MPR itu pada waktu itu didemo terus-menerus ribuan orang di situ. Mau bagaimana MPR mau sidang? Itu satu. Kedua, MPR itu kan anggotanya 1000. DPR-nya mungkin ada 500. Yang lainnya itu kan sampai ke Papua. Ngumpulin orang dalam keadaan begini bagaimana caranya? Sudah datang pun gimana mau sidang? MPR itu kan bersidang di ibu kota negara. Gitu kan? Ya. Kedua, saya bilang. Ini Ali Sadikin yang ngomong saya satu lagi. Itu Saudara Yusril setelah bikin pidato begitu. Kenapa Pak Ali? Saya bilang. Itu Pak Harto tidak sah berhentinya. Nggak sah bagaimana? Ya kan harusnya berhenti di MPR. Saya bilang, Pak Ali ini aneh-aneh aja. Pak Ali ini dari dulu minta Pak Harto berhenti. Sekarang Pak Harto sudah berhenti bilang nggak sah lagi. Gimana sih? Bagaimana Pak Habibie-nya itu disumpah jadi presiden? Itu ada tap MPR-nya. Malam itu kita menghubungi semualah, menyiapkan pidato Pak Wiranto pada waktu itu ya, sesudah Pak Harto menyatakan berhenti itu, Pak Habibie langsung disumpah menjadi Pak Presiden. Itu kita pikir betul. Kenapa seketika itu juga Pak Harto menyatakan berhenti, Pak Habibie langsung disumpah. Jangan sampai terjadi kepakuman kekuasaan. 1 menit pun nggak boleh terjadi. Karena pada waktu itu kan situasi panas. Armada Amerika kan sudah ada di Laut Cina Selatan. Sudah dekat sekali. Bisa aja satu ketika kita diserang. Apa kita nggak tahu. Kalau terjadi hal yang buruk seperti itu, siapa yang menyatakan perang? Siapa yang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? Darurat kan hanya presiden, wakil presiden nggak punya kewenangan itu. Amerika pun pada waktu Kennedy ditembak langsung di pesawat, Presiden Johnson kan langsung diangkat jadi kan nggak boleh ada kevakuman 1 detik. Oh itu gara-gara itu ya. Nah karena itu Pak Habibie itu seketika Pak Harto mengucapkan berhenti disumpah. Itu malam-malam saya nelpon Ketua Mahkamah Agung Pak Sarwata besok pagi ya, tolong Bapak datang ke istana dengan pimpinan Mahkamah Agung lengkap. Pak Harto mau ketemu. Itu nggak bilang tuh? Saya nggak bilang mau mundur. Lengkap pakai jubahnya. Ada apa ini Pak Yusril? Ya pokoknya Bapak ini keadaan genting. Pokoknya pagi Bapak datang ya. Pagi-pagi itu beliau sudah datang dengan pimpinan. Pak Yusril, ini benar apa enggak loh? Jangan sampai Mahkamah Agung dipermalukan. Melakukan kesalahan itu serius masalah ini. Pak sudah pelajari masalah ini. Kalau supaya Bapak yakin ini guru saya akan jelaskan ke Bapak. Siapa? Profesor Ismail Suni. Ke depan ini sudah mau proses Pak Harto mulai datang. Itu Pak Sarwata tuh pakai baju jubahnya tuh terbalik. Itu menyumpah Pak Habibie dalam keadaan MPR itu tidak bisa bersidang. Maka wakil presiden itu mengucapkan sumpah menjadi presiden di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Itu semua suatu rapi semua. Nggak ada sesuatu apapun yang kurang. Ada berapa kali saya datang. Kadang-kadang dari Seknek, waktu saya jadi Mensesnek juga saya datang ke rumah Pak Harto, gitu, ngobrol dengan beliau. Ya, kadang-kadang beliau cuma sendiri di kursi goyang begitu. Di rumahnya nggak ada orang, cuman ajudannya Pak Sweden di depan itu. Kadang-kadang saya ngobrol sama beliau, ada perasaan kasihan saya gitu ya. Orang tua ini saya pikir ya 30 tahun menguasai republik ini, tiba-tiba di rumahnya sendirian duduk di kursi goyang gitu.
waktu saya datang kadang-kadang beliau sepertinya mau berdiri gitu. Ada perasaan kasihan saya. Apalagi satu hari ketika Pak Sweden nelpon saya kan, Pak Harto menghadap, iya saya datang lah kan. Terus begini, saya kan sudah sakit-sakit, bilang saya belum dikasih loh rumah sama Seknek. Pak Harto perlu rumah, saya bilang gitu ya. Saya perlu rumah untuk bikin rumah sakit jantung untuk melaksanakan maunya Ibu Tin gitu, wasiatnya Ibu Tin. Ya akhirnya bolak-balik lagi, saya lapor lagi ke Pak SBY kan. Nah, sampai satu hari Pak Harto panggil lagi bilang, sudah kalau gitu kasih aja uang yang 20 miliar. Ini rumah sudah bocor, memang betul waktu itu sudah datang hujan, banyak air. Rumahnya Cendana bro. Cendana, rumah kan sederhana itu rumah. Kelihatan yang bagus yang depan tuh yang ada harimau itu aja yang bagus. Yang lainnya itu kan rumah sederhana banget orang itu. Udah rusak rumah. Akhirnya ya saya lapor ke Pak SBY dan waktu itu saya minta duitnya sama Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dikeluarkan cek dikasihkan ke Pak Harto 20 miliar itu yang berapa bulan sebelum Pak Harto meninggal. Kadang-kadang kalau kita pikir ya 30 tahun berkuasa tapi tua duduk sendiri nggak ada orang gitu. Jadi waktu saya datang sendiri belakangan baru ada Mbak Tutut datang nemenin gitu. Kadang-kadang ngomong lucu-lucu aja begitu. Jadi waktu saya datang beliau nggak lupa, dia tahu Yusril. Jadi nanya saya nih, Murdiono mana? Saya, waduh, saya nggak tahu Pak, jangan-jangan masih pergi dangdut, masih kayak begitu kelakuannya. Jadi itu berkali menjadi pelajaran bagi semua orang ya yang berkuasa. Kalau lagi Pak Harto sih nggak mentang-mentang juga, tapi ya, kadang-kadang banyak orang, kadang-kadang baru jadi pejabat birokrasi aja udah mau ditemui, udah sulit, mau apa ngomong aja ada lain gitu. Mesti kan nggak begitu, mesti biasa-biasa aja jadi orang gitu.